Halo, perkenalkan nama saya Sakimin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan atau program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0520313661. Kali ini kita akan membahas tugas 1, algoritma dan pemrograman. Dalam tugas 1 adalah diminta untuk membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini dan cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Baik, kita kerjakan. Saya sudah mengerjakan untuk tugas 1. Tugas pertama yaitu membuat rangkuman yang bahan dan materi dari internet. Di sini sebelumnya kita sampaikan bahwa algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Dalam konteks komputasi, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang struktur yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Algoritma bekerja melalui 3 tahap yaitu input, proses, dan output. Nah, fungsi utama dari algoritma adalah memecahkan masalah, kemudian keterbacaan dan akurasi, serta efisiensi. Dalam dunia pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, C++, dan Python ataupun bahasa lainnya. Dalam pemrograman, beberapa cara sebelum menjadi kode ada disebut untayan kalimat deskriptif, kemudian pseudo dan flowchart. Konstruksi dari algoritma adalah runtutan, pemilihan, dan pengulangan atau repetition. Jenis algoritma yang umum adalah algoritma sorting, searching, recursive, dan algoritma brute force. Sejarah Java dan perkembangannya. Sejarah Java itu dimulai tahun 1991 oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi Object Oriented Programming. Bahasa pemrograman dulu awalnya bernama OWASP yang diambil dari pohon yang ada di luar gedung Gosling. Kemudian nama OWASP berubah menjadi Java sesuai dengan nama diambil dari nama kopi kesukaan dari Gosling yang berasal dari Jawa. Kemudian bahasa OWASP tadi dirilis atau diresmikan menjadi nama Java yang versi 1 itu di tahun 1995. Perkembangan Java itu juga sudah saya sampaikan di paper, tidak bisa dilihat di papernya. Kemudian kita lihat software yang dibuat dengan pemrograman Java. Dari Java itu adalah tulang dari banyak perangkat lunak. Contoh software yang populer adalah Android Operating System, Minecraft, Eclipse, dan NetBeans. Nah, rangkuman sudah kita kerjakan, kemudian kita akan mengerjakan lagi untuk tugas yang kedua yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus sebagai berikut. Jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 950. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan seperti berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%, jika 2 jam 32%, jika 3 jam itu 34%, jika 4 jam 36%, dan jika lebih dari 5 jam maka akan dibayar 38%.
tugasnya adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Baik, untuk kita kerjakan untuk yang pertama dalam flowchart algoritma. Dalam membuat flowchart, saya dibantu satu buah aplikasi Graph Editor. Nah, di sini alur algoritmanya adalah dimulai, kemudian mendeklarasikan golongan dan lembur. Setelah dideklarasikan, kemudian menginput golongan dan lembur, kemudian dari inputan ini akan dikerjakan atau dieksekusi apakah golongan yang diinput adalah golongan A. Kalau A, maka akan melanjut dia menjadi 5 juta, kalau golongan B itu 6 juta, kalau golongan C itu 9 juta. Kalau tidak ada di antara tiga ini, maka program ini dinyatakan selesai. Nah, kalau sudah, misalkan sudah ketemu golongannya, kemudian akan dihitung berapa jam lemburnya. Misalkan 1 jam, itu akan dikerjakan gaji pokok 3 kali, akan diambil nominal lembur 30% dari gaji pokok. Kalau 2 jam 32% dari gaji pokok. Nah, kemudian kalau misalkan jam yang diinput adalah jam lemburnya adalah 0 berarti akan dilakukan penghitungan langsung total penghasilan karena hitungan lembur dan karena lemburnya tidak ada. Dan apakah misalkan tidak ada di antara kelima kriteria ini, maka pemrograman itu akan dihentikan karena input dari lembur itu tidak valid, atau misalkan lemburnya tidak valid, misalkan isi string atau minus itu tidak valid, maka program dihentikan, tidak akan dilanjutkan. Algoritma pseudocode. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan adalah deklarasi dulu, yaitu golongan itu berdua karakter, jam lembur, bilangan bulat, gaji pokok dan seterusnya. Itu juga sudah saya sampaikan dalam paper. Mungkin seperti ini yang bisa kami sampaikan untuk tugas kita pada kali ini. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa algoritma dan bahasa pemrograman itu tidak bisa terlepas atau tidak bisa dilepas satu sama lain. Antara bahasa pemrograman dan algoritma menjadi satu satuan yang utuh yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian pembahasan tugas 1 algoritma dan pemrograman dari saya. Terima kasih.